Izin bertanya Ustadz, dengar ceramah seorang Ustadz di medsos yang menyampaikan bahwa manusia tidak boleh beribadah untuk tujuan duniawi. Misal, kerjakan sholat duha supaya dapat proyek. Maka Allah akan kabulkan keinginannya itu di dunia, tapi di akhirat nanti yang bersangkutan tidak tidak dapat apa-apa lagi. Apa memang begitu, Ustadz? Kalau saya melihat bukan berarti larangan mutlak, ya. Jadi bagaimana ya? Ya itulah pentingnya ya stami, ya pentingnya ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, ya. Ya. Memang aslinya orang sholat duha itu betul-betul fokus karena ingin ibadah, karena ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan ketika tujuan ini sudah bulat ya, sampai pada perasaan saya sih yang penting udah sholat duha, setelah itu rezekinya nambah atau enggak ada urusan, pokoknya saya sholat duha. Nah kalau sudah seperti itu maka insya Allah niat-niat seperti itu ya niat yang bukan tujuan utama, ya. Sebagaimana ayat mengatakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Enggak dosa kalau kamu berangkat haji, ya. Kalau orang-orang Cina, orang-orang Rusia itu kalau berangkat haji, ya, dia bawa barang dagangan, ya. Ya. Ada peluang-peluang ngampar, dia ngampar, dia buka kaki lima dia, ya. Karena kalau yang jiwanya bisnis selalu kaidahnya kayak orang Padang. Ada gula, ada semut nih. Ya. Ya, kalau di Indonesia takdirnya ya pembeli memang. Ya. Ya, ya untung juga berarti ya. Ya. Jadi kamu haji belanja-belanja melulu, jualan-jualan melulu itu nggak dosa. Laisa alaikum junahun. Ya. Yang penting memang aslinya kamu itu untuk ibadah. Ya. Ya. Jualan belanja ini ya, bagi saya sifatnya tambahan aja, netral aja. Kalau memang ada peluang untuk jualan, saya jualan. Kalau nggak ada, ya udah, nggak usah, nggak usah sedih. Wah, ini haji saya tahun ini gagal, kenapa? Nggak berhasil ngampar istilahnya, ya. Ah, saya gagal kenapa? Nggak berhasil belanja, ya. Jangan begitu, ya. Ya. Jadi selama tujuan utamanya sudah baik, ya, adapun ada tujuan-tujuan yang lain, itu insya Allah tidak merusak ibadah itu, ya. Maka memang menjadi mengerikan seperti itu kalau dia sholat duha itu udah kayak orang apa, udah kayak orang berbisnis, ya. Ya bisnis begitu kan, modal sekian untungnya sekian, ya bekerja sekian hasilnya sekian. Ini sholat duha tujuannya apa? Saya biar rezeki saya hari ini nambah sekian sekian sekian, ya. Giliran nggak nambah dia kesel, mungkin besok nggak nambah juga tambah kesel lagi, besok kali sholat lagi nggak nambah kesel lagi, akhirnya udahlah nggak usah sholat duha. Bohong, ini mana buktinya? Yang begitu itu nggak boleh, ya. Jadi kadang-kadang Allah menguji manusia itu bukan karena tidak memenuhi janjinya, tapi untuk mengetes manusia, benar nggak kamu itu karena Allah, ya. Ya, seperti orang juga yang siapa yang bertakwa dijadikan solusi atas segala permasalahannya. Oh, ini semua sudah dilakukan, tapi Allah uji dengan musibah kehidupan yang nggak berhenti-berhenti. Musibah di anak, musibah di suami, ini. Mana buktinya? Ya, ya. Saat kamu dapat musibah, ya, kamu mau bersabar ridha kepada Allah, itu makhraja yang
istimewa bagi kamu. Ya. Jadi makhraja itu kamu solusi atas segala permasalahan itu jangan kamu memaksa Allah harus bentuknya A, B, C. Biarlah cara cara Allah ya. Ya, bagaimana cara Allah menghasilkan makhraja harus kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, begitu juga penilaian-penilaian seperti ini dalam kehidupan diri kita atau manusia umum, jangan juga penilaiannya terlalu cepat ya. Ini juga baru ya, orang sholat duha sebulan 2 bulan ya, udah dikritik ini kritik itu ya, maka menjadi tidak ikhlas istilahnya ya ketika itu menjadi amal yang rapuh gitu ya ya. Misalnya kalau ada pujian semangat, kalau di celaan berhenti ya. Ya, ada yang diharapkan dapat semangat, yang diharapkan nggak dapat malah ya, ya. Sehingga insya Allah ya, kalaupun kamu berniat akan dapat rezeki, sifatnya itu netral aja. Kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, saya harus sudah bisa diuntungkan oleh pelaksanaan sholat duha ini insya Allah. Ya. Baik, wallahu alam.